ini kasusnya Vina nih viral banget bang, terus banyak bergulir apa bang tuh? Stigma Ya, di masyarakat, stigma di masyarakat. terutama soal penegakan hukumnya. Ya, apa kira-kira yang mau diketahui? Soal ini bang, apa namanya kontroversial penangkapan Peggy sendiri bang, itu menjadi suatu saja pertama terkait pihak dari Hotman dan Adik, ya. si keluarga Vina ini nggak yakin kalau Peggy ini tersangka. Mereka menganggap ini terlalu buru-buru dari Polda Jabar menetapkan Peggy tersangka. Itu gimana tanggapan Bang? Kalau menurut saya gini ya, yang namanya aparat penegak hukum kalau mau menentukan tersangka kan di dalam hukum acara pidana minimal ada 2 alat bukti. Apakah itu sudah terpenuhi belum 2 alat bukti? Kalau 2 alat bukti itu sudah terpenuhi ya sudah sepatutnya dia menjadi tersangka, itu aja. Hanya kan kita tidak tahu apa yang dimiliki polisi 2 alat bukti itu untuk menentukan sebagai tersangka. Begitu menurut saya. Pertama alat bukti kita katakan motor bang, dibilang dulu kecelakaan motor ya, tiba-tiba berubah karena motor itu nggak merasa rusak, artinya polisi merubah status itu menjadi pembunuhan bang. Ini motor siapa? Motor siapa? Motor dari pelaku. Iya. Itu kan dijadikan alat bukti bang. Iya. Kalau motor itu digunakan untuk melakukan pembunuhan ya itu memang menjadi salah satu alat bukti kan. Terus ada alat bukti lain nggak selain motor misalnya? Kita harus jelas menentukan tersangka itu tidak gegabah. Ya harus ada minimal 2 alat bukti tadi. Kalau tidak ya tidak bisa ditentukan sebagai tersangka. Itu. Tapi setuju bang dengan permintaan mereka bang, kalau Polda Jabar kalau ini belum terlalu kuat, status dari si Peggy ini jangan dijadikan tersangka dulu, dilepas dulu bang. Itu gimana tuh bang? Begini, ya sangat gegabah ya kalau Polda misalnya belum ada 2 alat bukti sudah menentukan sebagai tersangka, itu gegabah sekali. Karena bisa diperadilan kan oleh pengacaranya begitu. Tapi dengan kasus yang sudah publish, sudah sangat viral ini, saya nggak yakin Polda Jabar itu gegabah menetapkan saudara Peggy itu menjadi tersangka. Saat rilis juga terlihat keanehan bang dari pihak kepolisian bang ya. Tanggapan abang seperti apa sih, kayak Peggy dilarang berbicara banyak pada media gitu. Terus ada raut dari polisi yang panik gitu bang. Ya begini ya, kalau Peggy sebagai tersangka ya, yang bersangkutan tidak memberi keterangan aja boleh, berbohong pun boleh kalau menjadi tersangka gitu. Ya jadi tidak ada seyogyanya, tidak dilarang, biarkan aja dia bicara sesuai dengan kemauan dia. Tapi nanti kalau dia berbohong, mengabaikan berbohong menghambat proses penyidikan, ya nanti kan akan diperberat di pengadilan seperti itu. Sehingga sekarang biarin aja, hak tersangka itu boleh diam, boleh berbohong di depan pengadilan pun, ya yang bersangkutan boleh berbohong. Karena beliau di pengadilan kan tidak disumpah tuh, tersangka itu tidak disumpah. Sehingga biarkan aja, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa harus dikhawatirkan? Dia punya kesempatan bicara di media, silakan saja bicara di media karena emang memiliki hak. Seperti itu kalau menurut saya. Artinya abang sendiri sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga ya? Apa pendapat beliau? Ya terkait tadi itu soal penetapannya terburu-buru atau... Begini ya, kalau saya, kita nggak mau berandai-andai. Ya, tidak mau berandai-andai. Saya yakin polisi kalau menetapkan tersangka itu harus memiliki 2 alat bukti. Ya, kerja aparat penegak hukum itu tidak boleh mengikuti suara netizen atau suara masyarakat. Mereka harus bekerja secara profesional. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti, silakan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau tidak ada alat bukti, ya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Pra-peradilankan aja, seperti itu. Jadi dengan resiko pra-peradilankan, kalau tidak punya alat bukti, ya nanti dia akan bertanggung jawab penyidik ya kan. Sudah menahan orang, nama orang sudah jelek, kan harus dibersihkan itu. Ada konsekuensi hukumnya. Kalau mereka tidak bisa mempertahankan di pra-peradilan, seperti itu menurut saya. Bang, kalau saya lebih ke ini bang, kan kemarin itu sempat ditetapkan kan 3, kalau nggak salah 3, kalau nggak 4 DPO ya bang ya, Yeah. terkait dari kasus Vina sendiri. Itu
dari hal itu bang, yang apa ya, kalau bisa dibilang ini sebenarnya ketika sudah ditetapkan 4 berkurang jadi 1. Nah kalau abang nih sebagai praktisi hukum senior ini melihat ini sebenarnya ada muatan tertentu nggak sih bang dengan adanya penetapan itu, dan ini sebenarnya melanggar konstitusi hukum nggak sih bang, artinya yang tadinya dari 3 atau 1 gitu bang. Jadi begini ya, menentukan DPO itu tidak mudah ya. Menentukan DPO itu juga harus ada 2 alat bukti, ditambah dengan keyakinan penyidik. Kan dipanggil dulu, dipanggil tidak hadir, ya kan, dipanggil lagi tidak hadir, terus ditetapkan dia sebagai tersangka, ya, orangnya tidak tahu, kan harus dipanggil dulu. Nah dipanggil itu kan ada alamat, ya, dipanggil itu dasarnya panggil ada keterangan, misalnya laporan polisi atau keterangan dari pelaku-pelaku yang lain. Jadi menentukan DPO itu tidak mudah, ya. Tadi harus ada 2 alat bukti, yang kedua adalah harus ada keyakinan dari penyidik, ya, baru ditentukan DPO. Artinya polisi kalau hal itu sudah dijalankan, itu polisi bekerja dengan profesional dan benar. Nah terkait penghapusan, ya ini harus kita tanyakan, kenapa ada penghapusan kalau polisi di Cirebon sudah menentukan sebagai DPO? Itu kan ada